Hai, selamat malam minggu teman-teman semuanya, sahabat Ade dan sahabat duniaku dimanapun kalian berada. Hari ini aku mau lanjutin cerita dari Jakarta dan Jalan Ceritaku. Nah, buat kalian semuanya, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan like, komen sebanyak-banyaknya, dan subscribe channel aku. Buat teman-teman semuanya yang mau berkenalan dengan aku atau yang mau ngobrol sama aku, silahkan DM aja IG aku @jamalard96. Terima kasih. Hari ini aku mau lanjutin part keempat untuk cerita Jakarta dan Jalan Ceritaku. Mari kita lanjut aja ke ceritanya. Let's go. Oke, di cerita kemarin di part ketiga kita sudah menceritakan bahwasannya Mas Dino main ke tempatnya Fajri dan mereka pun janjian untuk ketemu dengan Mbak Dinda dan ketemu untuk makan di luar dan biar kenalan dengan Mbak Dinda. Nah, sebenarnya si Fajri ini sebenarnya udah tahu Mbak Dinda itu siapa dan udah pernah juga ketemu, cuman Mbak Dindanya yang nggak ngeh dan belum terlalu kenal dengan si Fajri. Nah, akhirnya pada malam itu mereka pun sepakat untuk ketemu di salah satu tempat makan atau kafe yang ada dekat Jakarta di pusat kotanya gitu. Nah, singkat cerita karena mereka itu perginya satu-satu dengan kendaraannya masing-masing, akhirnya Fajri pun sampai duluan di lokasi dan si Mas Dino pun jemput Mbak Dinda ke rumahnya. Nah, singkat cerita Fajri pun menelpon Mas Dino mengabarkan bahwasannya dia sudah sampai duluan di lokasi. Halo, Mas Dino, saya udah nyampe di lokasi ya. Mas Dino udah jalan apa belum? Ini saya masih di rumahnya Mbak Dinda. Kamu tunggu aja dulu bentar ya. Kalau bisa pesenin dulu aja nggak apa-apa. Oh ya udah, saya pesen dulu nih. Iya, pesen dulu aja. Ya udahlah tuh kan. Akhirnya karena si Fajrinya pengen juga sih makan di luar seperti itu, akhirnya dia tuh memesan makanan yang menurut Fajri yang pengen dia makan aja gitu loh. Nah, karena dia belum tahu bahwasanya pesanan si Mas Dino dan Mbak Dinda, akhirnya dia cuma mesen buat dia sendiri. Singkat cerita, dia nungguin tuh selama 10-15 menit sampai 20 menit. Tuh tiba-tiba kepikiran lah tuh si Fajri, kok lama banget ya? Emang rumah Mbak Dinda jauh banget dari sini? Sampai dia telepon terus, telepon, tapi nggak diangkat-angkat sama Mas Dino-nya. Singkat cerita, kata Fajri, apakah dia nggak jadi main ke sini atau gimana? Dia udah menghabiskan makanan yang banyak, cuman si Mas Dino sama Mbak Dindanya nggak datang-datang. Singkat cerita, Fajri pun pulang karena dia merasakan bahwasanya ada yang aneh atau mungkin dia memang nggak bisa ngabarin untuk nggak datang dan karena teleponnya juga nggak bisa diangkat-angkat gitu loh. Nah, singkat cerita Fajri pun pulang ke rumahnya dan dia pun pulang dengan rasa yang kecewa kayak oh my god, kenapa kok tiba-tiba Mas Dino nggak ngabarin kalau misalkan dia nggak bisa datang gitu loh. Padahal terakhir teleponan dia bilang masih di rumahnya Mbak Dinda. Itu pun karena kan Mbak Dindanya udah siap-siap gitu pikirnya. Dan singkat cerita tuh udah selesai kayak gitu. Besoknya dia udah kerja lagi. Sampai di kasih ke tempat kerjaan, dia ngelihat meja Mas Dino belum datang. Maksudnya dia belum ada di tempat dia kerja, di mejanya dia. Terus Fajri pun menuju ke ruangan tempat dia kerja dan di sana sudah ada Kanisa. Dan Fajri pun menceritakan kejadian semalam kepada Kanisa. Kanisa, apaan? Kenapa? Kanisa tahu nggak semalam apaan? Kan semalam itu aku kan janjian tuh sama Mas Dino sama Mbak Dinda. Dia ngajak aku untuk makan malam di luar di kafe yang itu loh. Terus akhirnya waktu itu kan kita janjiannya di lokasi tuh. Aku udah nyampe dulu di lokasi, udah aku kasih tahu juga sama Mas Dinonya dan dia tuh jemput Mbak Dinda. Karena sebelumnya Mas Dino itu main ke rumah aku kan. Nah, dia jemput Mbak Dinda katanya. Akhirnya udah tuh kan pas aku udah nyampe di lokasi, aku disuruh makan duluan, disuruh nyari tempat nyari tempat duduk sama pesen makan dulu aja gitu sambil nunggu mereka. Singkat cerita 20 menitan itu aku nungguin mereka tuh nggak datang. Akhirnya udahlah tuh kan, karena aku bosen juga di sana sendiri, nggak tahu nggak jelas mau ngapain. Akhirnya aku memutuskan pulang dengan rasa yang kecewa gitu. Kok bisa? Tapi kamu udah ngabarin kan? Ngabarin kah? Orang dia bilang, iya nih aku lagi masih di rumah Mbak Dinda. Jadi tungguin aja kayak gitu. Udahlah tuh kan. Aku kesel banget dong. Kayak kok tiba-tiba dia kayak gitu ngebatalin tapi nggak ngabarin gitu. Udah tuh kan, singkat cerita
mereka cerita-cerita kayak gitu, tiba-tiba dia ngelihat Mas Dino, dia baru datang dan dia langsung masuk dan menuju ke meja tempat dia kerja. Nah, karena waktu itu si Fajri masih ngerasa bahwasannya dia kecewa sama Mas Dino, terus dia nggak negor dan dia nggak nyapa si Mas Dinonya, dan dia pura-pura sibuk sama kerjaannya. Dan pada saat itu juga Mas Dinonya juga nggak punya inisiatif untuk minta maaf sama si sama si Fajri. Dan pas Fajri ngelirik ke Mas Dino, dia tuh nggak ngelihat sama sekali, nggak respon sama sekali gitu loh. Kata Kanisa, tuh Dino tuh udah biarin aja, dia juga nggak minta maaf. Kenapa ya? Kata si Kanisa, nggak tahu, mungkin ada masalah kali Mama Dinda. Kok bisa? Kan kemarin baik-baik aja. Bahkan kemarin pas dia main ke rumah, masih teleponan, dan dia pengen kenalan sama aku, Mbak Dindanya. Serius? Iya, makanya dia pengen kenal dan ngajak aku makan di luar. Kira-kira kenapa ya? Udah, ntar biar aku yang nanya ya, kata Kanisa gitu. Terus kata Fajri, ya udah Kak, minta tolong ditanyain ya, siapa tahu ada masalah atau apa gitu yang bikin kita penasaran. Udah tuh kan singkat cerita, mereka kerja, dan saat istirahat pun mereka bisa pisah kan. Si Fajri makan di luar, tapi Kanisa makannya di dalam karena dia pengen nanya sama si Dino di kantin. Karena pada saat itu si Fajrinya nggak mau ikut campur juga, akhirnya dia di luar makan sendiri. Ini obrolan antara Nisa dan si Dino. Pada saat nyampe di kantin, Dino duduk sendiri. Dan waktu itu dia udah pesan makanan dan dia udah mau makan. Tiba-tiba Kanisa nyamperin. Din, sendiri aja? Iya Kak. Kamu kenapa? Enggak apa-apa. Bentar ya, aku mesen makan dulu. Iya Kak. Nah, udahlah tuh kan, pas udah mesen makan bareng tuh. Boleh kan aku di sini? Kata Kanisa. Boleh, nggak apa-apa Kak. Duduk aja. Kamu ada masalah? Nggak ada sih Kak. Lagi berantem sama Dinda. Ya biasalah Kak, berantem lagi. Kenapa emangnya? Perasaan kemarin baik-baik aja. Ya masalah kecil sih sebenarnya. Cuman ya gitu deh. Jadi bikin gak mood kerja. Mungkin Kanisa juga gak mau ikut campur sih masalah hubungan kalian, karena kalian juga sering banget kan kayak gini, udah beberapa kali. Putus nyambung juga sering. Kanisa cuma ngasih pesan aja sama Dino. Kalau misalkan dia masih bisa dipertahankan, atau dia masih bisa diajak baik-baik, ya tetap dipertahankan. Karena sayang banget waktu kalian untuk kenalan itu udah lama banget. Kalian udah kenal satu sama lain, dan untuk beradaptasi dengan orang baru juga itu susah. Ya pesan Kanisa sih itu aja sih sama Dino. Dino pertahankan kalau misalkan menurut Dino dia masih lebih baik dari yang udah-udah. Tapi Kanisa, kayaknya sih untuk sekarang Dino udah gak bisa untuk ngelanjutin sama Dinda. Maksudnya? Karena ini adalah kejadian yang sangat fatal. Kanisa boleh tahu kenapa Dino bilang ini fatal? Mungkin beberapa waktu yang lalu sempat juga seperti ini, tapi masalahnya gak seberat ini Kanisa. Coba ceritain dari awal, kenapa? Kanisa tahu gak? Dino itu berusaha jaga banget perasaan. Dino jaga banget gimana Dinda. Kan kemana-mana atau apapun itu yang dilakuin sama Dinda, Dino kan selalu ada buat Dinda. Sampai suatu ketika malam tadi, pas banget kejadiannya.
Padahal ini rencana juga Dinda yang buat, bukan Dino yang buat. Sebelum Dino memutuskan untuk pergi ke rumah Dinda, sebelum itu Dino lagi main di rumahnya Fajri. Fajri waktu itu pengen Dino main ke rumahnya. Saat makan-makan, si Dinda pun telepon. Dia pengen kenal sama Fajri. Dan kita memutuskan untuk ketemu malam itu juga. Dan Fajri pun memutuskan untuk pergi duluan ke lokasi dan Dino menjemput Dinda ke rumahnya. Awalnya kita baik-baik aja kak, gak ada masalah apa-apa. Karena dia minta dijemput waktu itu. Ada dua hal yang bikin Dino sekarang itu merasa bersalah kak. Yang pertama, Dino membuang-buang waktu. Yang kedua, Dino merusak kepercayaan orang lain, yaitu Fajri. Mungkin Dino belum sempat cerita sama Fajri mengenai kenapa Fajri nggak Dino kabarin semalam. Kita fokus ke Dinda dulu ya kak. Jadi pada saat Dino jemput Dinda, nyampe di rumah, Dino seperti biasa ngobrol sama orang tuanya. Seperti biasa kita ngobrol seperti ya kayak biasanya. Lalu tiba-tiba orang tuanya nyeletuk. Salah satu dari orang tuanya Dinda nyeletuk seperti ini. Nah Dino, ibu mau ngomong. Iya kenapa bu? Awalnya aku deg-degan banget kak. Karena kita ngobrol juga gak sampai seserius itu. Waktu itu Dinda belum nyamperin aku. Dia masih di dalam kamar. Dan ternyata inilah alasannya kenapa Dinda gak keluar kamar. Nah Dino, ibu minta maaf sebelumnya. Ini mewakili Dinda dan keluarga. Setelah kita pikir-pikir, sepertinya hubungan kalian gak bisa dilanjutin. Maksud ibu gimana? Ibu tahu kalian itu sudah kenal lama. Justru karena kalian kenal lama dan ibu sudah percayakan Dinda sama kamu. Tapi setelah ibu pikir-pikir, ibu sudah memastikan bahwasannya Dinda itu udah dewasa. Sudah cukup umurnya untuk menikah. Saat ibu tanya sama Dinda, kapan dipastiin Dinda dinikahin? Dinda jawab, Mas Dino belum ngasih kepastian. Dan beberapa kali juga ibu pernah nanya sama Dino kan, kapan Dinda dinikahin? Tapi Dino gak pernah ngasih kepastian sama Dinda. Sama ibu pun juga. Beberapa waktu yang lalu, ada seseorang yang ingin meminang Dinda. Sebenarnya Dinda juga sudah kenal sama orang tersebut. Beliau memberanikan diri untuk datang ke rumah dan meminta Dinda untuk dijadikan istrinya. Kami gak semesta-mesta langsung menyetujui itu, karena kami melihat anaknya dulu seperti apa. Setelah beberapa hari kami koordinasi dengan saudara-saudara yang lain, dan kami pun melihat anak tersebut memang serius untuk menikah dengan anak kami. Lalu kami pun sepakat untuk menyetujui hubungan mereka.
mereka sudah 1 minggu ini kenal. Tapi kenapa Dinda gak bilang, Bu? Ibu tahu gimana perasaan kamu sekarang. Tapi ibu juga pengen kamu itu memastikan. Jangan hanya menjanjikan. Mohon maaf banget, ibu gak bermaksud untuk ikut campur dengan hubungan kalian. Tapi ibu pengen anak ibu itu bukan hanya untuk dipermainkan. Kasih kepastian agar hubungan kalian itu jelas ke depannya seperti apa. Sudah bukan waktunya untuk pacaran, Din. Dino, ibu minta maaf ya. Ibu menyetujui Dinda untuk sama orang yang benar-benar serius sama dia. Dindanya ada di kamar gak, Bu? Saat ini Dinda tidak ada lagi di rumah. Maksudnya, baru saja Dinda dijemput sama orangnya, dibawa ke rumah orang tuanya untuk kenalan sama orang tuanya. Dino kenapa nangis? Gak apa-apa, Bu. Dino minta maaf ya, Bu. Selama bertahun-tahun pacaran sama Dinda, Dino belum bisa ngasih kepastian. Tapi jujur, niat untuk menikah dengan Dinda itu benar-benar ada. Dan Dino lagi nabung, Bu. Dino belum siap untuk segera menikah. Kalau misalkan Dino sendiri belum siap. Bukan masalah materi sih, Bu, tapi masalah mental. Apakah waktu 3 tahun tidak cukup untuk berkenalan dengan anak saya? Waktu itu aku gak bisa ngomong apa-apa, Kanisa. Karena ada benarnya juga si ibunya ngomong seperti itu. Lalu setelah ngobrol-ngobrol seperti itu, Dinda pun pulang. Diantar sama orang yang tadi dikata yang diceritain sama ibunya. Dinda lari ke kamar tanpa ngomong satu pun. Dan ibu pun memperkenalkan si calon Dinda tadi ke saya, Kanisa. Aku gak kuat, Kanisa. Setelah itu, memang anaknya baik banget. Dan dia juga minta maaf sama saya. Saya gak bisa marah waktu itu, Kanisa. Karena ada orang tuanya Dinda di sana. Saya pulang. Saya lupa dengan janji saya. Saya mohon maaf banget sama Fajri waktu itu. Di rumah saya kepikiran. Sampai saya belum tidur loh, Kanisa. Karena besoknya pagi kerja. Saya bablas gak tidur. Malam itu aku berusaha banget untuk telepon Dinda. Sampai dia benar-benar ngangkat. Sampai saya chat gak pernah dibalas. Setelah sholat tahajud, aku tahu Dinda juga sholat tahajud, Kak. Dan dia pun mengangkat telepon aku.
Dan kita memutuskan, singkat cerita, ketika kita sudah banyak ngobrol, kita memutuskan untuk gak ketemu lagi, Kak. Dan hari ini dia mau resign dari kerjaan. Dia jujur sama saya kalau misalkan sebenarnya orang yang tadi yang dikenalin sama ibunya ke saya sudah dikenal sama dia beberapa bulan yang lalu. Dan posisinya waktu itu dia masih pacaran sama saya. Saya sakitnya di situ, Kak. Kenapa dia bohong sama saya? Fajri di mana, Kak? Fajri lagi keluar. Dia mau makan di luar katanya. Kamu yang kuat ya. Kamu yang sabar. Mungkin memang bukan jodohnya kamu. Iya, Kak, makasih ya, Kak. Aku pengen ketemu sama Fajri. Udah selesai makannya? Ayo kita ke Fajri yuk. Singkat cerita, mereka pun menemui Fajri. Saat itu Fajri lagi gak ada di ruangan. Dia lagi ada di lobi depan, sedang ngobrol dengan orang. Tiba-tiba Mas Dino pun menarik tangannya si Fajri. Fajri langsung heran, langsung kaget, karena pada saat itu dia lagi ngobrol sama orang. Kok tiba-tiba Mas Dino narik saya, kayak gitu Fajri dalam pikirannya. Fajri, ikut saya sebentar. Apaan Mas Dino? Bentar, saya lagi ngobrol. Terus kata teman-temannya yang si Fajri, oh iya Mas Fajri, saya duluan ya, saya masuk duluan, kayak gitu. Ada apaan? Saya mau minta maaf. Saya tahu kamu marah sama saya. Saya tahu kamu kecewa kan sama saya. Saya minta maaf banget. Tapi mungkin kalau misalkan kamu tahu ceritanya seperti apa, kamu bakal maafin saya kan? Mas Dino, saya gak marah sama Mas Dino. Cuman saya pengen tahu, dan saya pengen Mas Dino itu kalau ada apa-apa bilang sama saya. Bukankah begitu pada saat kita cerita waktu itu? Ya saya tahu. Saya minta maaf sama kamu. Masalah semalam panjang ceritanya, tapi intinya sekarang saya sudah nggak sama Dinda lagi. Maksud Mas Dino gimana? Ya, nanti saya ceritain. Hari ini kamu pulang sama saya ya, naik mobil saya. Nanti saya ceritain di dalam mobil. Saya nggak mau nangis lagi di sini. Tapi tadi Kak Nisa sudah saya ceritain. Kita masuk dulu aja yuk. Udah masuk kerja. Nanti pulang kamu sama saya ya. Ya udah deh. Tiba-tiba Fajri ngerangkul Mas Dino. Gak usah sedih. Yang kuat dong. Aku jadi penasaran, Mas Dino mau cerita apa sih? Singkat cerita, mereka pun kerja seperti biasa. Setiap waktu Fajri ngelirik Mas Dino, karena dia ngelihat kayaknya mukanya capek banget, kayak punya masalah besar berat banget, dan ya pokoknya gak mood gitu kelihatannya satu hari ini. Fajri pun nanya sama Kanisa,
Kanisa. Hah, kenapa? Mas Dino cerita apa tadi? Kamu belum diceritain? Belum. Katanya dia panjang ceritanya. Ya udah, nanti kamu juga bakalan diceritain. Tadi saya udah dengerin kok ceritanya, tapi lebih enaknya kamu dengerin dari dia sendiri ya. Intinya sekarang itu dia lagi banyak masalah. Adalah permasalahan yang mungkin bikin dia lagi down sekarang. Saatnya kamu deketin dia. Kamu perlihatkan bahwasanya kamu juga bisa jadi teman curhatnya dia. Aku penasaran kak. Iya, nanti juga bakalan cerita kok. Habis ini pulang, kamu pulang sendiri apa pulang bareng sama saya? Katakan Nisa gitu kan. Tadi Mas Dino ngajak saya pulang bareng pakai mobilnya. Oh, ya udah, nanti kamu sama dia aja. Saya minta dijemput aja sama suami saya. Ya udah deh kak. Singkat cerita, mereka pun menyelesaikan pekerjaannya dan siap-siap untuk pulang. Hari itu Pak Hendra nggak ada, dan jadi dia nggak ketemu sama Pak Hendra karena di kantor itu Pak Hendra memang kadang masuk kadang enggak karena banyak tugas di luar kota juga kali. Waktu itu Fajri langsung nyamperin ke mejanya Mas Dino. Kerjaan masih banyak Mas Dino? Enggak nih, tinggal sedikit lagi Jri. Maaf ya tunggu sebentar ya. Iya, ada yang perlu aku bantuin gak? Gak usah. Sini tasnya saya yang iniin. Gak usah Jri, gak usah ngerepotin. Udah kayak sama siapaan aja. Akhirnya dibantuin tuh sama Fajri. Dibantuin ngerapin tasnya, diambilin segala macamnya. Kata Fajri, ini tasnya udah selesai. Makasih ya Jri. Ya, ayo kita pulang. Ayo. Fajri memulai pembicaraan. Hari ini Pak Hendra gak dateng ya? Iya, sebenarnya saya sih yang mau disuruh untuk keluar kota hari ini. Karena saya bilang saya lagi gak enak badan. Akhirnya Pak Hendra lah yang keluar kota. Tapi bulan depan pasti saya juga bakalan keluar kota lagi. Mas Dino kalau misalkan keluar kota, kira-kira Mas Dino sama siapa? Biasanya sih saya sendiri. Enggak dibarengin sama teman yang lain gitu. Enggak sih, saya juga enggak mau. Kenapa emangnya? Enggak apa-apa, selagi saya masih bisa handle sendiri. Biasanya sih saya kalau keluar kota ya sendiri aja. Kalau misalkan bulan depan saya yang temani boleh gak mas? Kamu mau nemenin saya keluar kota? Nanti kerjaan kamu numpuk loh. Berapa hari memangnya? Ya paling lama mah semingguan. Aku bawa aja kerjaan aku sekalian. Kamu izin dulu kali ya sama Pak Hendra. Jadi biar kamu diringanin juga kerjaannya. Iya, biar saya juga bisa bantuin Mas Dino kan di sini di luar kota. Ya udah nanti kita ngobrol aja sama Pak Hendra ya. Ayo masuk mobil. Mereka pun jalan. Nah, barulah tuh Dino pun membuka pembicaraan. Sorry ya Fajri, saya minta maaf lagi nih mengenai semalam. Kau pasti marah lah pasti malam. Saya gak ngabarin. Tapi saya lagi banyak masalah Jri. Tiba-tiba Fajri langsung ngeliat mukanya Dino. Mas Dino kenapa? Ada masalah apa? Kayaknya capek banget hari ini. Saya belum tidur karena mikirin ini. Belum tidur. Kok bisa? Iya, capek.
Saya singkat cerita aja ya. Jadi semalam itu, pada saat sudah sampai di rumah Dinda, saya ngobrol sama orang tua Dinda, dan orang tuanya meminta saya untuk ngejauhin anaknya. Dan ternyata Dinda juga udah kenal sama orang lain sebelum saya. Saya pusing banget kenapa dia bisa ngelakuin itu, padahal kita baik-baik aja sebelumnya. Aduh, saya pusing banget, Tri. Pokoknya intinya tuh sekarang saya sama Dinda udah gak ada hubungan lagi apa-apa. Dan kita juga putusnya baik-baik kok sama Dinda. Walaupun saya nyesek banget karena saya dikecewain. Gak tahu lagi deh, apakah saya bisa membuka hati lagi buat perempuan lain, atau biarin deh saya sendiri aja. Sabar ya Mas. Maaf ya kalau misalkan saya nggak tahu cerita ini. Kalau misalkan Mas Dino juga nggak ngasih tahu saya. Tapi saya tahu kok, dan saya yakin semua masalah yang Mas Dino sekarang hadapi sudah diatur sama Tuhan, Mas. Sabar ya.